Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami, yaitu Room Travel. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Aliul Hadi, yang kedua ada Hasan Najib, saya sendiri, yang ketiga ada Hikari Aubarafiki, yang keempat ada Juli Dwi Saputra. Nah, selanjutnya yuk kita mengenal lebih jauh apa itu Room Travel. Nah, Room Travel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan pariwisata. Tujuan utama perusahaan kami adalah menyediakan solusi transportasi yang inovatif dan platform digital yang memudahkan pelanggan dalam merencanakan dan menjalani perjalanan wisata mereka. Kami berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya dalam perjalanan mereka menghubungkan destinasi wisata dengan layanan transportasi yang handal dan efisien. Nah, perusahaan kami berlokasi di Dukuh Sengklik, Desa Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi kami dalam pembuatan aplikasi Room Travel ini adalah banyaknya permintaan yang terus meningkat dari masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat wisata. Dan lalu di era digital sekarang telah mengubah cara orang untuk mencari dan memesan tiket perjalanan mereka. Selanjutnya, itu tujuan dari perusahaan Room Travel adalah membuat platform digital untuk memudahkan masyarakat dalam pemesanan tiket perjalanan wisata dan menyediakan solusi transportasi yang inovatif dan platform digital yang memudahkan pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Nah, selanjutnya yaitu sejarah perusahaan. Pada tahun 2020, kami memiliki gagasan untuk mendirikan sebuah perusahaan yang mempermudah masyarakat dalam melakukan perjalanan dan pengalaman wisata yang efektif dan efisien. Nah, kami mendirikan perusahaan yang diberi nama Room Travel. Perusahaan Room Travel tersebut dipimpin oleh Juli Dwi Saputra sebagai CEO perusahaan. Lalu pada tahun 2021, kami meluncurkan aplikasi Room Travel sebagai platform digital yang mempermudah masyarakat dalam pemesanan tiket dan melihat informasi wisata di Pulau Jawa. Lalu pada tahun 2022, kami memperluas target pasar dan menjalani kerjasama dengan mitra bisnis. Nah, selanjutnya pada tahun 2023, kami terus berinovasi dan menyesuaikan perusahaan dengan tren industri travel dan tour. Kami terus berinovasi agar dapat bersaing dengan pasar industri travel lainnya, dan kami terus meningkatkan pelayanan pelanggan. Nah, itu tadi sedikit sejarah dari perusahaan kami. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Juli. Saya Juli, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hasan. Metode yang digunakan, kami menggunakan metode pengumpulan data dan juga metode pengembangan. Metode pengumpulan data kami menggunakan dua teknik, yaitu observasi dan studi pustaka. Pengumpulan data observasi yaitu pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dengan cara melakukan survei terlebih dahulu sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, pengumpulan data studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pembacaan literatur seperti membaca buku-buku, makalah, jurnal, artikel, hasil penelitian, hasil laporan, dan lain-lain. Selanjutnya, metode pengembangan, kami menggunakan metode waterfall yang terkadang disebut sebagai siklus hidup klasik. Ada tiga tahapan metode waterfall, yaitu planning, modeling, dan construction. Tahap planning terdiri dari tiga, yaitu estimasi, scheduling, dan tracking. Tahapan planning ini tahapan perencanaan yang menjelaskan estimasi tugas-tugas teknik yang akan dilakukan. Tahapan modeling yaitu tahapan pemodelan arsitektur sistem yang berfokus pada perencanaan struktur data. Tahapan construction yaitu tahapan pengkodean. Nah,
tadi saya menyebutkan di tahap planning ada 3, yaitu estimasi, scheduling, dan tracking. Estimasi yaitu menghitung tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, menghitung resiko-resiko yang dapat terjadi, menghitung sumber daya yang diperlukan dalam pembuatan sistem, dan produk kerja yang ingin dihasilkan. Yang kedua, scheduling yaitu penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, tracking yaitu pengerjaan sistem. Oke, kemudian ada struktur database, yaitu kita menggunakan LRS atau Logical Relational Structure yang berisikan user role, user submenu, user access menu, user album, paket, tabel kendaraan, tabel customer, wisata, tabel galeri, tabel penghasilan, orders, metode bayar, dan pembayaran. Oke, kemudian ini adalah desain dari homepage website kami ini. Dan kemudian ada akses yaitu berupa admin, customer, pengunjung. Untuk admin akan bisa mengakses seluruh data-data dari website, termasuk data paket wisata, data customer, data pembayaran, dan data-data lainnya. Untuk customer yaitu akan bisa memesan paket wisata maupun melihat informasi dari paket wisata. Untuk pengunjung hanya bisa melihat informasi saja. Oke, tahap selanjutnya yaitu adalah tahap scripting atau pengkodingan. Nah, dalam database-nya kita menggunakan MySQL, dan untuk front end kita menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu CSS, JavaScript, dan juga HTML. Untuk backend-nya tersendiri kita menggunakan CodeIgniter dan juga PHP. CodeIgniter-nya untuk framework ya. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu tampilan ini merupakan tampilan MVC atau bisa dibilang model view controller. Nah, MVC tersendiri yaitu adalah sebuah cara dalam aplikasi atau website ini untuk memisahkan masing-masing database-nya di model. Terus tampilan di view juga, dan perintah-perintah yang memiliki fungsi dalam menghubungkan model dari model itu dan juga view di dalam controller tersebut. Nah, alurnya adalah seperti berikut. Dimulai dari browser mengarah ke web server, terus root ke arah controller, model view, dan controller akan menyebar ke view juga. Tampilannya mungkin akan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan pada website kami yaitu Rom Travel merupakan sebuah bidang transportasi dan pariwisata. Nah, website atau layanan website Rom Travel ini merupakan layanan jasa untuk pemesanan tiket travel and tour. Nah, perusahaan ini menciptakan sebuah platform digital yang efektif dan efisien. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.